aku sendiri bingung gitu. Bagaimana ceritanya ada merek ayam geprek Benisu yang dimaksud Benisu Jono, sementara penetapan perubahan namanya terjadi di tahun 2018. Berarti dia punya merek Bensu dulu dengan maksud Benisu Jono, lalu merubah nama orang tua Jansen, bapaknya, dari Benito menjadi Benisu Jono. Lalu mereka katakan didirikannya PT Ayam Geprek Benisu Jono sebelum adanya merek merek dagang ayam geprek Bensu. Lah terus ini buat apa dibikin PT bertiga? Ada PT Makan Sampai Kenyang. PT Makan Sampai Kenyang siapa yang kasih sih? Ada capturannya, Ren. Ini nih. Ada capturannya juga. Jadi ini Jadi tolong ya teman-teman media diluruskan banget. Jadi biar berita yang kemarin tuh orang sadar keliru mereka. Jadi ini adalah grup saya, ada Fanny, ada Jansen juga. Terus ini adalah chat dari Jansen Fanny saat itu saya namai Jansen Fanny. PT Makan Sampai Kenyang. Kata Fanny, serius aja nama PT gitu. Terus saya berdoa MSK Group biar banyak brandnya. Udah sampai situ. Tuh, ini dia ceritanya. Jadi nama itu juga tercetus dari Jansen. Jadi saya rasa mungkin Jansen masih ingat ada nama yang tercetus dari pikiran dia tentang PT Makan Sampai Kenyang. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut dari situ juga ada lagi setelah perjanjian pemegang saham ini kami mengajak kerjasama. Itu berasalkan dari saya, Fanny, dan juga Jansen yang saat itu bukan kerjasama pertama saya antara saya, Fanny, dan juga Jansen. Sebelumnya ada jadi kita tuh sahabatan, Mbak, makanya jangan dipanasin lagi. Kita tuh sahabatan, kita udah punya usaha yang lain. Waktu itu saya pernah punya jualan minuman, jual sedotan juga. Saat itu memang dirasa, wah ternyata omsetnya kurang bagus. Kita butuh satu pamor yang dicintai oleh publik, yang terkenal dan sudah pasti menarik minat dari masyarakat di Indonesia. Lalu dia bilang, engkau lu lah Ruben bikin ayam geprek Bensu. Terus saya bilang ke Ruben, kok mau nggak diajakin bisnis namanya ayam geprek Bensu. Ini ada juga chatnya. Ruben lagi sibuk waktu itu karena dia punya 2 usaha, Ya. warung besar sama besar food. Betul. Ya, itu yang membuat Ruben tidak bisa ikut terlibat dengan aktif. Tapi saya mau tunjukkan capturean, ya, saya menuruni Dorni, ya ini capturean juga Ya. ya. Ini WW-an, ya, Koben Ruben, ya, ini yang biru berarti ini dari si Jordi nih. Ayam geprek Bensu, tulisan ayamnya normal, ayam geprek Bensu. Ruben bilang maksudnya dia mau bikin merek itu kecil-kecilan tapi banyak gitu loh, pakai nama gue. Jelas ya. Jadi Ruben nanya, pakai nama gue. Bukan menawarkan malah. Bertanya dia. Iya, kata si Jordi. Karena di sini tulisannya ayam biasa, Ruben kasih usulan ayamnya diganti IM, kan ayam juga artinya. Ini tulisannya Ruben, ayam geprek Bensu saja. Nih. Ini ada kopi yang lain nggak nih? Ada, Pak. Kasih teman-teman media nanti ya. Kalian press release Ya. Nah jadi ini dia nih. Jadi ayam geprek Bensu, Ruben ubah jadi ayam geprek Bensu itu yang sekarang ada di kenal itu. Jadi kalau kemudian ceritanya misalnya Ruben pembohong ini apa segala macam, aduh ini keliru nih. Ini kita mau seperti apa buatnya nih? Ya. Jadi jangan sampai gara-gara ditolak itu kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, apa saking banyaknya perkara dan bukti sehingga akhirnya luput memeriksa perkara yang ini dengan baik dan benar. Ya, kita yang penting ikut saja, tapi ini ada bukti faktanya. Ya, apakah ini diperlihatkan juga bukti-bukti seperti ini sampai teman-teman media pada waktu itu? Ya, jadi tolong kasihan Rubennya. Ya, masyarakat sudah menghakimi dia trending. Jadi kalau bisa bikin trending juga, tapi kena klarifikasi ini. Ini jelas. Ya, ayam berbensu. Ruben nanya itu. Pakai nama gue. Kalau memang mau pakai nama gue jangan ayam, tapi IM. Geprek Bensu. Nah, sekarang mereka mau mengatakan
Jordi yang melamar sebagai manajer operasional mencuri ilmu, mencuri nama. Dari mana asalnya? Ya, Ini juga ada bukti pendaftaran Merek. pemesanan nama, pendaftaran pemesanan. Pemesanan. nama PT. Nama PT. Jadi kalau misalkan dia bilang PT AM Geprek Beni Sujono ada sebelum didirikannya brand atau merek IM Geprek Bensu, berarti mereka tidak bilang sama saya waktu itu kalau mereka sudah punya PT sendiri. Malah mereka mengajak membuat PT bersama-sama gitu, PT Makan Sampai Kenyang Dengan brand sama ayam geprek bensu. betul, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu terjadilah kerjasama antara aku, Fani, Yangsan, dan juga Koruben, di mana singkat cerita nanti juga ada di press release gitu ya, setelah 3-4 bulan ya seperti biasalah teman-teman tahu ada banyak merek yang ibaratnya pekong, pecah kongsi, di mana pecah kongsi itu terjadi karena satu dan lain hal. Jadi ini aku nggak mau cerita kemana-mana ya, kita fokus aja nih sama apa yang beredar di media. Jadi satu dan lain hal tidak bisa bekerja sama lagi sampai akhirnya waktu itu pertemuan juga sama Bang Minola ya Bang, sama Randy juga, sama Fani dan juga Yangsen, sama keluarganya juga. Kita bilang gini, oke, kita bikin MOU yuk, dimana MOU ini atau kita mesti mengikat dalam perjanjian di mana setelah pecah kongsi ini ada hal yang boleh dan tidak diperbolehkan. Tapi setelah itu tidak ada kabar lagi ya Ren? Nggak ada kabar. Tidak ada kabar lagi dari mereka. Aku coba menghubungi gitu ya. Aku coba menghubungi Fani, Yangsan juga pernah aku coba menghubungi, bahkan ulang tahun masih aku ucapin juga gitu. Tapi tidak ada respon mengenai perjanjian kita ini loh. Jadi ini agak simpang siur ya jadinya. Sampai saat itu Bang Minola bilang, Jo, kita kirimkan aja somasi. Somasi ini tidak perlu ditakuti, tapi ini adalah teguran secara hukum ya. Secara hukum. Teguran secara hukum gitu Bang. Somasi ya. Disomasi dengan harapan saat itu adanya musyawarah antara aku, Stefani, Koruben dan juga Yangsen. Tapi saat itu kita ketemu juga di sini. Jawabannya ya udah kita ketemu aja di persidangan. Sedih sih Mas, Mbak rasanya karena masih seumur jagung saat itu, masih banyak tanggung jawab di mana sudah ada beberapa mitra yang membayarkan untuk bekerja sama, tetapi tokonya tidak dibuka sama tim yang ada di Pademangan. Kan teman-teman juga udah kesana kan? Kemarin kan dengar tuh ada preskon ya yang dia bilang dia sebut-sebut Pademangan. Ya saya juga tahu yang punya namanya Pak Hidon. Gue tahu ya saya Pak. Tetangga juga tahu kiri kanannya siapa karena saya yang ngurusin di sana gitu. Jadi setelah itu mulailah gugatan dan menggugat yang lain-lainnya gitu. Dan perlu diluruskan lagi sampai hari ini aku tetap menanyakan, Pak Edi, ini kan kita lagi mau mediasi, tapi kenapa semakin hari kok malah makin muncul ya kalian ke media? Kita nggak pernah bilang kita pernah menang, kita punya puluhan sertifikat, kita punya sertifikat dengan 2 merek, berbagai logo. Teman-teman pernah nggak dengar cerita itu? Nggak pernah kan? Karena buat apa? Kalau sekarang mereka muncul seperti itu kan seolah-olah tuh kayak lagi mau menyudutkan ya mungkin ya. Jadi aku sudah ungkapkan juga sama Pak Edi, Pak, saya kecewa sih, kita sudah baik-baik sekali, kita sering ketemu gitu, dan saya bilang mau ketemu kalian teman-teman. Saya bilang tadi sama Pak Edi, saya harus luruskan ya beritanya, tapi tenang, saya nggak bakal membuka histori yang lainnya kok. Saya cuma meluruskan berbagai opini dari masyarakat yang sudah menyudutkan kakak saya. Kakak saya tuh ayah dari 3 anak. Saya sangat menjaga keponakan-keponakan saya menjaga mental mereka mungkin di sekolah, saya menjaga mereka juga dari bullying netizen di Instagramnya mereka masing-masing. Maka dari itu, yang tadinya saya sedikit menahan diri untuk tidak muncul ke permukaan, tapi sampai tadi pagi saya dikabarkan sama Bang Minola, Jo, dari sebelah ternyata sudah membuat press conference di mana sahabat saya Fani yang tadinya tidak pernah muncul sekarang muncul. Oh, berarti ada yang mesti saya luruskan teman-teman. Ini bukan memberikan serangan balik ya, tapi meluruskan aja apa yang kalian tulis. Nggak seperti itu gitu.
lanjut menjelaskan lagi dari ya, ini yang perlu dikasih tahu juga bahwa Bensu itu sudah ada dari tahun 2006. Yang kayak saya bilang ya, saat itu saya, Fanny dan Yansen sadar kita butuh figur yang sedang diminati oleh masyarakat, yang terkenal, yang bisa menjadi crowd puller istilahnya. Lalu kenapa tidak kita ajak kakak saya yang saat itu sebenarnya dia bilang dia mempunyai fokus sendiri untuk mengurus forum besar dan besar food. Tapi kami bisa dibilang membujuk, memberikan tawaran untuk bisa bergabung sama I Am Geprek Bensu. Nah, dari situ juga maksudnya saat itu berarti sadar bahwa Bensu yang dimaksud bukan Ruben Onsu, adalah Ruben Onsu maksudnya. Kalau mereka punya Benny Sujono dari awal, bukankah seharusnya sudah dipajang pada saat terjadi pecah kongsi? Atau dari awal? Atau dari awal. Kalau mereka bilang dari awal kan ada Ruben Onsu, ya udah setelah pecah kongsi deh dimunculkan nggak Benny Sujono-nya? Ya karena baru ada tahun 2018, tahun 2017 nama papanya Yansen itu Benito, bukan Benny Sujono. Seperti itu. Sementara saya adiknya, saya kenal kakak saya adalah Ruben Samuel Onsu Alias Bensu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang mau aku luruskan gitu ya. Semoga ini menjadi etikat baik gitu buat teman-teman semua, dari kami untuk bisa meluruskan segala macam pemberitaan yang beredar di media. Habis ini juga aku jadilah netizen deh teman-teman di sini, supaya tidak beredar berita yang enggak. Tanya ke aku aja langsung. Tanya aja. Nggak, ini nggak marah ya, sambil ketawa ya. Tegang amat sih pada. Gitu dong. Sambil ketawa. Gitu sih. Monggo teman-teman. Oh iya, satu lagi aku tambahin sih, kayak kenapa akhirnya ada pertimbangan lain yang kenapa kami harus muncul, karena kan pertama kali berita ini muncul di Kumparan. Maaf sekali lagi untuk teman-teman Kumparan, tapi saat itu teman-teman Kumparan menampilkan unggahan atau capture ya dari hasil keputusan Mahkamah Agung yang kami sendiri belum mendengar ya Bang. Dan itu mereka ambil dari situs online-nya. Itu adalah gugatan lawan. Tapi sampai hari ini teman-teman belum pernah loh nge-upload apa sih jawaban kita dari gugatan itu. Jadi yang diungkap tuh fakta A. Bukan, putusan Mahkamah Agung itu belum ada di recovery. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian ada Kumparan berani kutip putusan begini-begini, itu pasti dari putusan PN atau jawaban dari Jawaban dari pihak lawan. Iya. Itu keliru. Itu keliru sekali.